Hai semua, seperti yang kalian sudah baca di judul, hari ini saya akan membuat makanan khas dari Maluku. Makanannya terdiri dari papeda, tumis kangkung bunga pepaya, terus juga ada ikan kuah kuning, dan juga sambal belimbing wuluh. Kalau kalian ingin tahu bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya, nonton terus videonya sampai selesai ya. Menu yang pertama adalah tumis kangkung bunga pepaya. Bahan-bahannya ada 1 ikat kangkung yang sudah saya potong-potong dan saya bersihkan. Kemudian di sini ada bunga pepaya secukupnya yang saya sudah bersihkan juga. Bumbu-bumbunya saya pakai 2 buah tomat yang sudah saya potong-potong, 2 siung bawang merah dan bawang putih yang sudah saya potong-potong, 5 buah cabai yang sudah saya iris, 1 batang serai, dan 1 sendok makan kaldu ayam bubuk. Pertama-tama kita tumis bawang merah, bawang putih, dan juga serai yang sudah digeprek hingga harum. Kemudian kita masukkan irisan cabai dan juga tomat. Kemudian kita oseng-oseng bumbunya hingga sedikit layu. Ketika bumbunya sudah layu, kita masukkan bunga pepaya, kemudian kita aduk hingga merata. Ketika sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan kangkung sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk lagi hingga kangkung dan bunga pepaya tercampur dengan rata. Setelah semuanya sudah tercampur rata, kita diamkan beberapa menit, kemudian kita memasukkan kaldu ayam bubuk. Terus kita aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur dengan rata. Jika semuanya sudah tercampur dengan rata, maka kangkung tumis bunga pepaya siap diangkat. Baiklah teman-teman, kita lanjut untuk membuat menu yang kedua. Menu yang kedua adalah ikan kuah kuning. Di sini untuk ikannya saya menggunakan ikan kakap putih yang sudah saya bersihkan. Kemudian ada 2 lembar daun salam, 1 lembar daun kunyit, 2 lembar daun jeruk, dan juga kemangi secukupnya. Di sini juga saya sediakan air secukupnya. Kemudian ada 1 sendok makan kaldu ayam bubuk, 4 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Kemudian juga ada 2 batang serai yang sudah digeprek, 1 ruas jahe, 3 ruas kunyit, dan 1 ruas lengkuas. Ada cabai merah secukupnya dan juga cabai keriting yang sudah saya iris-iris, 2 buah tomat dan 4 buah kemiri, kenari secukupnya. Kemudian ada 4 buah jeruk dan juga tomat yang sudah saya iris-iris sebelumnya. Jika bumbunya sudah halus seperti ini, kita akan panaskan minyak di wajan. Jika minyaknya sudah panas seperti ini, kemudian kita akan memasukkan bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Lalu kita akan aduk bumbunya hingga matang dengan merata. Kemudian kita masukkan daun salam, daun kunyit, daun jeruk, dan juga 2 batang serai yang sudah kita geprek sebelumnya. Kemudian kita aduk semua bumbu-bumbunya hingga tercampur dengan rata dan juga matang tentunya. Jika sudah seperti ini, kita masukkan perasan air jeruk dan juga kita akan tambahkan kaldu ayam bubuk. Kemudian kita akan aduk hingga semua bumbunya tercampur dengan rata.
Kemudian masukkan ikan dan kita akan aduk hingga bumbu dan ikannya tercampur dengan rata. Kemudian kita masukkan air secukupnya, lalu kita aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur dengan rata. Jika semuanya sudah tercampur rata, kita diamkan sebentar seperti ini ya. Kemudian kita masukkan kenari yang sudah kita haluskan sebelumnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur dengan rata. Jika semuanya sudah tercampur dengan rata, maka kita akan diamkan beberapa saat hingga ikan kuah kuningnya mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, kita masukkan irisan cabai merah, potongan tomat, dan daun kemangi secukupnya. Kita diamkan hingga daun kemangi sedikit layu. Jika sudah seperti ini, tandanya ikan kuah kuning sudah matang dan siap diangkat. Selanjutnya kita akan buat menu yang ketiga. Menu yang ketiga adalah sambal belimbing wuluh. Bahan-bahannya ada 3 siung, bawang putih dan bawang merah, 6 buah belimbing wuluh, 17 cabai rawit. Bagi kalian yang nggak suka pedas, kalian bisa kurangi. Bagi kalian yang suka pedas, kalian bisa tambah lagi. Kemudian ada sedikit garam dan juga 1 sendok makan gula pasir. Ini bumbu yang sudah saya haluskan. Jika bumbunya sudah halus, kita akan panaskan minyak. Jika minyaknya sudah panas seperti ini, maka kita akan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bumbunya matang dengan merata. Jika sudah seperti ini, kita akan tambahkan garam dan juga gula. Lalu kita aduk-aduk lagi hingga sambalnya matang dengan rata ya. Jika semuanya sudah tercampur dengan rata dan juga matang, maka sambal belimbing wuluh siap untuk kita angkat. Selanjutnya kita akan buat menu yang terakhir. Menu yang terakhir adalah papeda. Bahannya ada 1/4 sagu mentah, kemudian ada sempe dan juga tapisan. Kemudian kita siapkan air secukupnya, 1 buah jeruk dan sedikit garam.
Selanjutnya kita akan larutkan sagu mentah ke dalam air secukupnya. Tapi sebelum mengaduk seperti ini, kalian harus mencuci tangan yang bersih ya teman-teman. Lalu kita akan menyaring sagu mentah yang sudah kita larutkan tadi. Jika semuanya sudah tersaring seperti ini, kita akan diamkan. Kemudian kita akan didihkan air. Karena air di panci sudah mendidih, maka kita akan tambahkan perasan air jeruk ke dalam sagu mentah yang tadi kita sudah diamkan sebelumnya, dan juga kita tambahkan sedikit garam. Kemudian kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur dengan rata, dan tidak ada sagu mentah yang mengendap di bawah sempe. Lalu kita akan memasukkan air yang sudah mendidih sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk. A few moments later. Jika sudah seperti ini, kita akan terus mengaduk papedanya hingga kita mendapatkan tekstur yang kita inginkan. Jika tekstur papedanya sudah seperti ini, itu tandanya papedanya sudah jadi ya teman-teman. Nah, ini dia sudah jadi semuanya, makanan khas dari Maluku. Jangan lupa like bagi kalian yang suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih.